Cuma 2 juta tipis harganya. Layarnya mewah luar biasa, performanya juga berasa juara, dan tipisnya bikin flagship nggak bisa jumawa. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan bahas ini, Infinix Hot 50 Pro Plus yang harganya di bawah 2,5 juta ya. Ini harganya terakhir gue cek ini 2,3 jutaan. Ini casingnya keren ya. Ini gue beli casing harganya di bawah 20.000. Murah tapi mantep. Karena casing bawaannya jelek. Pakai mica gitu gampang patah gitu ya. Jadi gue beli beberapa casing nih. Lumayan, di bawah 20 ribuan. Lo bisa cek ya harga update HP ini dan juga harga dari casing yang gue beli. Cek link di deskripsi video tentunya. Dan kayak HP Infinix lain ya, HP ini masih pakai sistem UI yang namanya XOS. Dan kali ini masih pakai Android 14. Fiturnya banyak banget. Salah satunya fitur asik Dynamic Bar, yang mirip kayak iPhone ya, yang bisa nampilin beberapa notifikasi dari jendela kamera depan gini. Kayak waktu kita lagi nge-charge dan juga waktu kita dengerin musik. HP ini juga punya fitur bias fast charging ya. Kalau lagi main game tuh enak banget bisa ngecas tapi nggak pakai panas. Karena baterainya nggak kepake, power HP itu langsung dari charger. Jadinya main game lama sambil dicolokin charger nggak akan kepanasan, nggak akan bahaya, dan baterai tetap terjaga kesehatannya. Dan banyak lagi sih fitur-fitur lainnya dari HP ini yang bisa lo cobain sendiri. Banyak fitur asik lo di sini. Kayak Explore nih buat ngegandain aplikasi. Terus ini juga dia udah ada AI-nya. Dan Infinix Indonesia sendiri ngasih garansi ya kalau HP ini tuh bakalan dapat Android 15 update nantinya. Dan Android security patch-nya tuh selama 2 tahun bakalan dapat update. Yang terbaik dari HP ini ya desainnya sih yang udah tipis mewah, nyaman di genggaman. Cover bodinya tuh terbuat dari bahan plastik ya. Belum kaca, belum metal, tapi mewah banget dengan finishing matte. Nggak akan kotor sama bercak minyak sidik jari. Untuk tepian bodi dibuat curve 3D, terus desain bagian kamera juga dibuat simple, nggak pakai boba-bobaan. Jadi bener-bener kelihatan kayak HP mahal. Untuk framenya juga bahan plastik tapi berasa kayak metal loh, dengan finishing metal brush. Dan bentuknya dibuat membulat ya, bikin HP ini tuh berasa lebih ergonomis di genggaman. Mewah banget deh desainnya, apalagi ini HP tuh super tipis ya. Lebih tipis dari HP-HP flagship yang harganya belasan juta, bahkan puluhan juta. Dan desain belakang keren, desain depannya juga ini tuh kelihatan keren banget ya. Tuh, lo bisa lihat, udah layar curved display, terus pakai punch hole display, dan juga bezel layarnya tipis minimalis. Nih, desain layar mewah banget. Kalau soal kualitas layar, Hot 50 Pro Plus ini udah kayak HP mahal beneran loh. Pakai layar AMOLED Curve 3D, udah Full HD+, dengan refresh rate 120Hz, dan untuk color gamutnya udah 100% DCI P3. Pokoknya kalau dalam ruangan ya, dilihat dari sisi mana aja kelihatan enak, nyaman, mewah banget di mata. Dan kalau dibawa keluar ruangan juga tetap jelas, tetap kelihatan. Ya emang kualitas visualnya tuh nggak sebagus layar AMOLED HP kelas 5 juta ke atas ya. Tapi untuk kelas harga 2 juta sampai 3 juta ini udah mewah banget sih menurut gue. Dan layarnya juga tetap bisa dicolek-colek ya, walaupun kondisi layar atau tangan kita lagi basah. Oh iya, ngomongin basah, HP ini udah tahan hujan dengan IP54 rating. Ya walaupun HP ini udah IP54 rating ya, tapi jangan disengajain ya dibawa-bawa buat hujan-hujanan. Karena HP ini tuh IP54 rating itu tuh untuk melindungi kalau kita nggak sengaja. Bukan dirancang untuk benar-benar dipakai pada saat hujan-hujanan. Kalau rusak, nyesel loh. Sayang HP-nya. Dan visual mewahnya ini juga udah dilengkapi dengan audio yang nggak kalah mewah. Apalagi untuk kelas harga setara ya. HP murah meriah mewah muntah ini udah sound by JBL ya. Udah sound by DTS juga. Udah dual speaker system juga. Jadi untuk kualitas suara beneran berasa lebih sauron. Suara speakernya tuh berasa kenceng loh untuk HP setipis ini. Bahkan pada saat dikencangin di kondisi 100% volume ya, suaranya tuh nggak pecah, nggak sember, dan tetap berasa detailnya. Bahkan berasa ada bass-bassnya dikit. Kayak gini suaranya. Dan di kelas harga 2 juta tipis, HP ini sensornya tuh udah komplit banget ya. Termasuk salah satunya sensor sidik jari di layar yang cepet banget baca jari kita. Sekali tap langsung kebuka kayak gini. Terus sensor-sensor dasarnya juga udah komplit dan responsif semua. Kayak sensor cahaya untuk cerahan layar otomatis. Terus ada sensor magnetik ya buat fitur kompas. Dan juga sensor gyroskopnya udah hardware. Jadi kalau kita main PUBG Mobile pakai gyro pasti enak banget. Untuk GPS-nya juga udah aman nyaman, bisa banget diandalkan. Udah bisa baca lokasi kita dengan cepat dan cukup akurat. HP ini juga punya sensor yang penting banget nih, sensor NFC yang bisa baca kartu e-money itu dengan cepet banget ya, sekali tap langsung kebaca saldonya.
Ya, cuma NFC-nya belum multifungsi ya. Dan di kelas harga 2 juta tipis, HP ini tuh punya performa yang ngebut kencang banget loh untuk kelas harganya. Udah enak banget, nyaman banget buat main game. Berkat chipset Helio G100 ya, dengan 8GB RAM yang bisa kita up hingga 8GB virtual RAM. Jadi total RAM-nya bisa 16GB. Waktu dipakai buat main game Mobile Legends aja nih, udah bisa buka game rata kanan di Super Ultra. Lancar, stabil banget, gue cobain buat push rank. Selama main tuh di 89-90 FPS, stabil, lancar, nggak pakai drop frame sama sekali. Kalau buat main game PUBG Mobile juga udah bisa main pakai smooth extreme, terus balance ultra, HD ultra, dan maksimal di HDR ultra. Nah, yang lo lihat ini gue lagi main di smooth extreme, lancar jaya loh di 60 fps selama main. Udah nggak salah sih pilih HP ini kalau lo cari performa gaming. Dan salah satu yang gue suka dari HP ini adalah ini tuh bodinya walaupun tipis ya, tapi baterainya nggak dikurangin. Tetap standar 5000 mAh. Di mana darahan baterainya tuh untuk penggunaan harian normal bahkan sedang bisa tahan sampai sehari bahkan lebih. Waktu gue tes ya dalam ruangan pakai internet wifi, gue pakai buat main game Mobile Legends sejam, baterainya cuma berkurang 13%. Udah termasuk cukup awet kan? Jadi secara teori itu kalau misalnya kita main game Mobile Legends secara non-stop gitu ya, bisa lebih dari 7,5 jam pakai HP ini. Dan buat ngecharge juga udah cepet, udah 33 watt. Kelas 2 juta tipis loh HP ini. Dimana kalau ngecas pakai charger bawaan ya dan pakai mode smart selama 15 menit itu udah keisi 25%, setengah jam aja keisi 46%, selama 45 menit di charge terisi 67%, dan kalau ditungguin sampai 1 jam ngecharge-nya terisi 89%. Dan cuma butuh waktu rata-rata 72 menit ya buat ngecas HP ini dari mati sampai 100%. Dan ngomongin baterai, Infinix itu juga ngasih jaminan 4 tahun penggunaan untuk kesehatan daya baterainya tuh selalu di atas 80%. Mantap kan? Untuk slot kartunya sendiri, walaupun HP super tipis tetap dikasih triple slot ya, bisa 2 SIM plus microSD berbarengan. Dan untuk fotografi, kalau lo suka mengagumi diri sendiri, HP ini masih ngasih kamera depan yang nggak gede-gede banget sih, standar aja. Kamera depannya 13 megapiksel dengan aperture f2.2 ya, dan udah dilengkapi LED flash untuk selfie di kondisi gelap atau kalau mau live di kondisi gelap. Hasil foto-foto kamera depannya termasuk cakep untuk kelas harganya, jernih, burning, detail, dan punya dynamic range yang luas. Terus kalau dipakai buat foto dengan background terang tetap cemerlang hasilnya. Dan kalau untuk foto selfie portrait juga udah lumayan rapi, walaupun kadang suka salah blur. Sementara untuk kamera belakangnya kelihatan keren triple mewah kayak gini ya. Padahal ini gimmick aja. Karena cuma satu aja yang bisa dipakai buat foto-foto. Sisanya yang 2 kamera, ya kamera pendukung aja. Untungnya kamera utamanya ini cakep ya, 50 megapiksel dengan bukaan lensa lebar f1.6. Satu lagi adalah kamera depth sensor 2 megapiksel dan satunya lagi nggak tahu nih, buat apa fungsi kameranya. Hasil foto-foto kamera utamanya, waduh, ini udah cakep banget sih di kelas harga 2 juta tipis ya. Detailnya dapet banget, tone warnanya juga asik banget ya, berasa natural, nggak berasa gonjreng. Walaupun kita foto-foto bunga warna merah tuh warna merahnya berasa alami, dan warna hijaunya juga nggak pucet atau nggak gonjreng juga. Pokoknya kalau buat foto-foto ini keren banget. Apalagi fitur HDR-nya tuh jalan banget. Kalau kita foto-foto dengan background langit tuh hasilnya keren banget, berasa dramatis hasil foto-fotonya. Buat foto pemandangan keren banget fotonya. Dan kalau foto-foto pakai mode malam, hasilnya kayak yang lo lihat ini. Bisa nangkep detail lampu dengan sangat baik, dan bagian gelapnya juga udah termasuk minim noise untuk kelas harga segini. Udah cakep banget sih kalau gue bilang untuk kelas harga 2 juta tipis. Gimana menurut lo hasil foto-foto kameranya? Udah termasuk bagus kan untuk HP kelas 2 juta tipis? Dan kalau lo suka buat rekam video, buat bikin konten-konten ala-ala gitu ya, ini juga udah cocok banget. Karena baik kamera depan maupun kamera belakang, buat rekam video stabil loh. Bahkan bisa rekam video di 2K. Ya kalau di 2K nggak akan stabil sih, stabilisasinya mati. Kayak gini hasil rekaman videonya. Jadi nih, perekaman video pakai kamera depan ultra steady aktif, jadinya dia di Full HD 30 fps, kualitasnya kayak gini, stabil ya. Kalau ngelihat preview nih kayaknya dynamic range-nya nggak jalan ya, karena dia stabilisasinya, kerjanya buat stabilisasi, jadi HDR-nya nggak jalan. Ya lumayan oke sih kalau ngelihat hasilnya kayak gini. Untuk suaranya sendiri gimana menurut kamu? Bagus gak? Nah, perekaman video pakai kamera belakang kayak gini, dipakai buat jalan satu tangan aja nih di bawahnya. Stabil ya.
Ini Ultra steady-nya diaktifin juga. Jadinya 1080 30 fps saja. Dynamic range ya kurang bagus ya. Kalau buat fokus, kita pindah fokusnya nggak perlu di tap, dia tuh langsung bisa ngenalin fokus dengan baik. Dan fokusnya juga dia pindahnya smooth ya, nggak pakai loncat-loncat. Bisa lihat sendiri kualitasnya kayak gini. Ya kalau gue bilang sih Infinix Hot 50 Pro Plus ini tuh worth it, recommended, berasa lebih dari apa yang dibayar. Ya semoga aja sih untuk software update-nya lebih dari 2 kali major update ya. Bisa lebih dari Android 15 gitu. Semoga. Kalau menurut lo sendiri gimana? Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Mending beli aja atau tungguin yang lain aja nanti? Jangan lupa komentarnya. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kalau Android update-nya bisa panjang, ini recommended banget nih. Mantap, mantap Infinix. HP terbaik 2,5 juta ke bawah nih kalau menurut gue.